tidak usah risau dengan bagaimana caranya untuk support teman-teman suruhin subscribe, tidak usah, itu tidak penting. Soto kare rasanya seger. Hai subscriber. Begitu kita biasa menyapa subscriber kita. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, sapaannya makanya subscribe ya. Klik subscribe dan gambar lonceng biar disapa dengan soto kare enak seger. Kali ini kita akan membicarakan masalah monetize bagi channel YouTube kita ya. Kalau Anda YouTuber baik pemula maupun kawak yang belum juga memenuhi syarat monetize, tonton sampai selesai bagaimana Terah Lucu akhirnya monetize. Awalnya Terah Lucu akhirnya membuat channel YouTube ini bukan karena masalah keinginan untuk mendapatkan penghasilan atau keinginan untuk menjadi YouTuber nomor 1 atau YouTuber yang bagaimana, enggak. Tapi lebih pada karena kebutuhan saya sebagai orang tua ya, yang 2 tahun yang lalu yang kurang lebih itu ketika anak-anak sudah mulai masuk SD, mereka terutama pada waktu itu yang barat ya, bicara udah mulai tentang hologram, Pak, hologram gini. Loh, kamu dengar dari siapa? Dari Google loh, Pak. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus paham ini dunia digital ini seperti apa. Karena dalam idealisme saya sebagai orang tua, saya harus bisa mendampingi. Maka kemudian kita membuat website, membuat channel YouTube untuk memahami bagaimana sih kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini bekerja. Lebih ke situ ya. Kemudian berkembang juga untuk latihan buat anak-anak untuk memahami media. Berapa persen benar, berapa persen kebohongan dalam media, atau bagaimana membuktikan apa yang mereka lihat di media itu benar atau tidaknya, dengan terjun langsung terlibat dalam pembuatan konten-konten yang kemudian kita upload di channel Terah Lucu. Ketika kita membuat channel, tantangannya adalah, wah, ini channel kita temanya apa? Karena untuk fokus pada satu tema itu berat ya, karena sebagai orang tua saya kadang-kadang bekerja. Kalau saya bekerjanya kan freelance ya, jadi kalau ada kerjaan saya bisa pergi keluar kota untuk jangka waktu yang bisa lama. Atau kalau tidak ada pekerjaan ya kita ngurus anak ya, berangkat sekolah, pulang sekolah itu antar jemput, terus beli makan, atau kadang-kadang menemani mereka bermain. Karena di dalam bermain itu kita juga parenting ya, artinya pendidikan kita berikan. Artinya dengan bermain anak-anak belajar untuk berhitung, memperhatikan, mempertimbangkan, berspekulasi, belajar berani, solidaritas, saling membantu, kakak beradik. Itu saya sebagai orang tua ikut bermain dengan anak-anak dalam rangka itu memasukkan pelajaran-pelajaran itu. Jadi tidak hanya bermain ya bermain, tapi mereka juga ada belajarnya. Jadi kreativitas dibangun, solidaritas dibangun, kepedulian dibangun, perhitungan dibangun, sehingga anak-anak juga bisa berkreasi seperti ini. Misalnya baju-baju Barbie ini, ketika anak-anak melihat di YouTube tentang Barbie berganti pakaian,
Kemudian mereka juga berpikir mereka ingin Barbie mereka juga berganti pakaian. Dan syukurnya mereka tidak meminta pada orang tua untuk dibelikan baju-baju Barbie. Mereka membuat sendiri dari baju-baju mereka yang sudah kekecilan, dipotong-potong kemudian dibuat. Ya ala kadarnya, tapi bukan masalah kebagusannya, tapi kreativitasnya, kemudian usahanya, itu yang menjadi indikator bahwa parenting kita, ya pendidikan kita yang di lapangan itu ternyata bermanfaat. Anda bisa lihat di video-video kita yang di awal-awal mungkin. Nah, yang akhirnya video kita itu tanpa tema karena kesibukan dan sebagai orang tua. Maka kemudian channelnya adalah ya apa yang kita hadapi sehari-hari sebagai keluarga. Ketika kita nonton pertunjukan, ya pertunjukan itu jadi konten kita. Ketika kita sedang ada pesta, ya pesta itu konten kita. Ketika kita memancing, ya memancing itu konten kita. Ketika kita sedang memasak, membuat kue, maka konten membuat kue. Atau ketika kita sedang olahraga pagi, kontennya olahraga pagi. Atau ketika kita sedang berlibur, kontennya adalah liburan. Jadi tidak ada tema yang khusus. Sejak awal saya sudah mendapatkan info dari teman-teman yang saya ajak diskusi ya, bahwa kalau tidak fokus pada satu tema, YouTube akan kesulitan untuk mengkategorikan kemudian mempromosikan channel kita. Pertimbangan saya itu urusan YouTube, saya nggak mau mikir itu. Saya lebih mencari manfaat-manfaat lain dari ber-YouTube ini bagi anak-anak. Mereka juga belajar tentang dunia digital, belajar fotografi, belajar videografi, belajar ngedit, membuat animasi. Beberapa ada kita upload di channel Rahlucu ya, Anda bisa cari. Dan akibatnya memang penonton kita sedikit. Pada awalnya teman-temannya yang kita minta untuk subscribe dong, subscribe. Dan mereka kemudian nonton sekilas, subscribe. Ya mungkin karena sungkan aja, tapi kemudian saya berpikir, kalau begitu caranya, berapa sih jumlah teman saya? Kemudian kita cari tahu, ada sub for sub, jadi saling subscribe. Tapi itu melelahkan ya, melelahkan, dan kemudian kita tinggalkan karena ini ya tidak berkelanjutan. Jadi banyak juga yang hanya sub sebentar kemudian unsub lagi. Dan misalnya kita ingin 1000 subscriber untuk memenuhi syarat, kita harus melakukan klik-klik yang bertele-tele itu 1000 kali. Saya menyerah. Ini bukan cara yang tepat. Dan lagi, kalau jumlah subscriber Anda belum 1000, Anda tidak usah risau. Jadi yang penting tetap berkreasi, membuat konten dan diupload. Yang sulit untuk memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu adalah 4000 jam tayangnya. 1000 subscriber itu pasti akan tercapai dengan sendirinya kalau Anda mencapai 4000 jam tayang. Jadi fokus pada 4000 jam tayang. Jadi tidak usah risau dengan bagaimana caranya untuk support sub, teman-teman suruhin subscribe, tidak usah. Itu tidak penting. Mereka subscribe tanpa melihat atau nonton mungkin 1 detik, 2 detik, 10 detik. Itu useless ya, tidak berguna. Pada awal bahkan hanya keluarga sendiri, mungkin ibunya atau saya sendiri atau anak-anak sendiri yang nonton, atau temennya anak-anak, tetangga yang nonton. Satu video mungkin ditonton 5-6 kali, ada yang 0 kali. Anak-anak pernah lihat YouTube di TV, channel
terlalu lucu kan, channel kita sendiri ya di TV ada yang ditonton 0 kali mereka ketawa, kemudian mereka yang melihat ditonton 1 kali. Tapi saya tidak urusan ya dengan itu, saya selalu upload dan memang butuh waktu yang lebih lama ya, dengan penonton yang sedikit, dengan viewer yang sedikit, butuh waktu yang lebih lama untuk memenuhi 4000 jam tayang. Kalau orang-orang biasa mungkin 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan berhasil memenuhi persyaratan monetize, kita sampai 2 tahun ya baru monetize. 2 tahun dan waktu itu sekitar kurang lebih 460 video. 460 video kita upload, baru kita bisa mendapatkan 4000 jam. Anda bayangkan, itu kurang lebih 3 bulan yang lalu. Sekarang mungkin sekitar 550 video. Jadi kita tetap membuat konten, upload. Ketika memberi makan ayam kita upload, mencari rambutan, mencari buah-buahan di sekitar, menanam tanaman-tanaman, panen ketelas tanpa ada tema yang jelas memang. Tapi intinya sebenarnya bagaimana saya melakukan transfer knowledge ya, pengetahuan saya, keahlian saya pada anak-anak. Cuman memang kita tidak jelaskan ya ini begini-begini. 1-2 video saya mencoba memberikan itu karena mencoba untuk meraih viewer yang lebih tapi mungkin karena itu butuh waktu yang lama, jadi mungkin kurang banyak. Jadi hanya beberapa saja video yang kita jelaskan kenapa ini begini. Misalnya ketika memancing di sungai atau mencari ikan, apa yang terjadi antara kakak beradik, kita kurikulumnya apa sih permainan ini, itu ada yang kita jelaskan. Tapi kebanyakan dari 460 video itu sekarang 550-an ya, memang kita hanya membuat video aja. Di situ saya sendiri juga beli situ belajar bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence-nya YouTube itu bekerja sehingga video kita ada yang ditonton. Jadi sekitar setelah setahun, jadi kalau 2 tahun itu 460, mungkin sudah 230-an upload, jadi hampir setiap hari ya. Nah, pada waktu itu ketika upload kita nebeng wifi di rumah temen yang punya wifi di rumahnya. Terus kemudian ketika ada paket kuota yang ekonomis, yang happy hour, kita pakai itu. Nah, ketika kita punya yang happy hour itu yang ada jam gratis pada jam tertentu, setiap malam ketika akses internet gratis saya upload 2 video, sehingga kemudian 2 atau 3 video mulai tiba-tiba ditonton. Yang kita upload sudah setahun tanpa penonton, tiba-tiba ada yang nonton, dan lumayan. Artinya dalam setahun pertama itu subscriber kita itu 100 lebih sedikit. Nah, ketika proses setiap malam saya upload 2 video itu dari kegiatan sehari-hari kita, itu jumlah subscribe bisa sampai 1000. Tapi jam tayang memang belum. Mungkin karena video kita juga tidak terlalu menarik ya untuk ditonton sampai selesai. Kemudian sekitar 3 bulan traffic turun lagi. Karena paket kita sudah habis, upload juga tidak sekencang pada waktu kita ada kuota gratisan. Jadi ketika upload kita harus ke rumah temen nebeng itu saya lakukan biasanya setelah nganter anak-anak sekolah selesai, ke rumah temen untuk upload atau lihat-lihat juga, belajar juga. Jangan lupa ya, harus selalu belajar juga gimana YouTube itu. Kemudian
setelah itu jemput anak, habis itu setelah anak pulang dari sekolah, waktu untuk anak-anak. Jadi upload menjadi berkurang, penonton turun, padahal jam tayang baru 2000-an kalau tidak salah. Kemudian saya pikir, wah ini kalau tidak dikejar lewat setahun harus ngulang, sehingga kemudian kita upload terus sampai sekitar hampir 3 bulan yang lalu ya, kita akhirnya memenuhi 4000 jam tayang itu ya. Dan proses monetize juga cepat ya, karena ketika belajar itu saya tahu bahwa ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, terutama dengan hak cipta dan kekerasan, pelanggaran hukum, kekerasan terhadap anak misalnya. Kita sebisa mungkin tidak menyalahi itu. Pernah satu kali kena teguran keras ya, karena di sini kan anak-anak biasa menyalakan mercon ketika bulan puasa. Nah mereka ambil HP buat bawa sendiri, kan anak-anak lihat teman-temannya itu, anak-anak tetangga main mercon, dibuat konten, saya upload, ternyata itu tidak boleh, itu pelanggaran kekerasan terhadap anak. Saya kemudian mengajukan banding ya. Ini bukan pertunjukan atau rekayasa, ini dokumentasi, alasan saya gitu ya. Dan ini kita upload supaya menjadi perhatian para orang tua, tapi tetap tidak bisa ya udah. Itu dianggap pelanggaran keras, merah ya, itu sampai berbulan-bulan. Karena kita tahu bahwa aturan-aturannya tidak boleh dilanggar, sehingga hanya mungkin sekitar 2 malam ya kita sudah monetize, proses monetize kita disetujui. Jadi kalau Anda subscribernya sedikit, penontonnya sedikit, viewernya sedikit, jangan putus asa, tetap berkreasi, membuat konten dan diupload. Sementara itu juga Anda belajar untuk membuat video yang lebih bagus. Seperti kita misalnya, kita juga sudah mulai transisi, dan kita juga menggunakan teknologi yang lebih ya ala-ala lah. Jadi misalnya kita butuh alat-alat yang lebih canggih, ini jangan lupa belajar. Kita juga seperti ini misalnya, ini konten kita ya, bisa dilihat jumlah viewernya sangat sedikit. Kalau Anda mau jadi YouTuber, tidak usah terlalu banyak pikiran, tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Buat akun dan upload video. Waduh HP saya, waduh kamera saya, waduh alat saya, waduh kuota saya. Lupakan itu semua. Dengan kamera yang Anda punya, dengan HP yang Anda punya, buat video. Kualitas gambar apa, kamera HP cukup memadai untuk membuat konten YouTube. Dan awal-awal kita juga framingnya kacau, kemudian goyang, itu sering terjadi ya. Karena saya sendiri juga kadang-kadang malu di depan umum buat video. Tapi terakhir Anda bisa lihat, kita udah mulai percaya diri ngevlog di resto, di tempat wisata, atau di jalan-jalan. Itu proses ya, proses setelah 2 tahun, setelah 500 upload video, masa tidak muncul keberanian, tidak muncul kreativitas. Kita juga sudah mulai framing, anak-anak juga kreativitasnya tumbuh. Meskipun ketika anak-anak kemudian sadar kamera, mereka malu di depan kamera mungkin ya, karena sadar, wah
ini sadar kamera, mereka sudah mulai berkurang untuk tampil. Tidak seperti ketika awal-awal ketika mereka belum sadar kamera, mereka begitu ekspresif. Tapi kreativitas anak juga tumbuh seperti tadi saya cerita ini, baju-baju Barbie ini. Jangan risau dengan jumlah subscriber yang tidak bertambah. Yang penting buat konten, diupload, selalu belajar, selalu dilihat lagi kekurangannya video Anda apa, buat lagi. Tidak hanya sekali dua kali, kita telah lucu itu sampai 460 baru bisa meraih 4000 jam tayang dalam 1 tahun. Dan kita juga ini kita mengejar 1 juta subscriber ya, jadi support dari Anda semua akan sangat berguna bagi channel Trah Lucu ya, untuk mencapai 1 juta subscriber ya. Jadi subscribe, share. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang dimengerti, boleh sampaikan di kolom komentar, tulis apa, bagikan pada teman Anda. Kalau Anda mau jadi YouTuber, jadilah, tidak bayar, tidak punya kuota, tidak punya jaringan internet, nebeng di perpustakaan daerah, biasanya online, atau di hotel-hotel itu. Kalau yang lobby biasanya tidak di password. Yang penting do it, learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan. Dan yang kita pelajari kalau Trah Lucu, karena memang dari awal kita motifnya adalah untuk memahami dunia digital ya, era internet ini, kita belajar banyak di situ. Dan masalah monetisasi hanya tantangan saja. Bisa enggak kita memenuhi syarat itu? Ternyata bisa, meskipun kita butuh 2 tahun untuk itu. Kita kemarin ngobrol-ngobrol ya, istilahnya itu mungkin podcast atau apa, tapi kita ngobrol-ngobrol aja sih. Ada YouTuber pemula, dia buat konten mancing ya, Wida Atambua konten mancing, dan memang subscribernya sedikit, view-nya tapi udah mencapai ratusan. Terus dia buat konten baru yang isinya tutorial, subscribernya 1, di situ kita subscribernya 1, dirinya sendiri yang beda Atambua, konten mancing itu jadi subscriber satu-satunya di konten barunya yang isi tutorial itu. 2 minggu berikutnya konten baru yang kita olok-olok itu sudah monetize. Beberapa hari yang lalu ya, konsultasi dengan kita. Jadi Anda ingin bertanya atau apa, atau ingin kita wawancara, tapi kita di Jogja Utara ya, di seputaran Jalan Kaliurang. Dari manapun Anda, kalau Anda kesini ya kita tidak keberatan, tapi kalau kita harus ke sana, pertimbangannya waktu ya. Atas subscribe-nya, atas share-nya, saya ucapkan burung terkuku, burung cendrawasih, matur thank you, terima kasih. Buah duku rasane lebih, sampai ketemu.